panggung gak bikin luak. Kembali lagi di Goyang Show. Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi bersama kami. Saya Usti Dewi Jayanti. Saya Nurdiana. Saya Putri Apriliani. Indonesia salah satu negara yang memiliki banyak bahasa daerah di dunia. Keragaman bahasa ini menjadikan kita sebuah negara yang kaya akan budaya yang beraneka ragam. Dengan begini, keragaman bahasa ini seperti yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 yang mana harus dilestarikan, dihormati, dijaga, dilindungi. Salah satu kekayaan bahasa ada bahasa Jawa, di mana bahasa Jawa diturunkan oleh penduduk dari suku Jawa. Bahasa Jawa ini terkenal karena keunikannya. Bahkan kali ini bahasa ini banyak digunakan oleh penyanyi-penyanyi terkenal. Dan untuk kali ini kita akan kedatangan tamu jauh yang terkenal dengan medok bahasanya, yaitu Mbak Eni. Di mana beliau adalah salah satu penutur bahasa Jawa, dan memang untuk kali ini kita akan lebih memahami atau mendalami dari bahasa Jawanya. Di kesempatan lain pun kita akan mengundang dari bahasa-bahasa lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, bisa kita panggil saja gestar kita, yaitu Mbak Eni dari suku Jawa. Halo Mbak Eni, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan menuju Cirebon ini dari Brebes? Apakah ada kendala dari Mbak Eni tersendiri? Ya kendalanya sih ya bangun pagi Mbak. Soalnya tuh aku kan perjalanannya ya 2 jam dari rumah. Jadi harus bangun pagi dari awal gitu loh, siap-siap buat berangkat ke sini, ke Cirebon. Jadi ya di perjalanan itu macet. Ya nggak heran lagi sih orang Indonesia ya sering macet kayak gitu. Iya bener banget sih. Pastinya macet ya. Dan terutama ini menurut Mbak Eni ya, suhu di Cirebon itu gimana sih? Menurut Mbak Eni tuh panas di Cirebon atau di Brebes gitu? Menurut saya sih sama aja ya Mbak, suhunya tuh panas, nggak di Brebes, nggak di Cirebon, ya sama-sama panas. Jadi ya nggak heran lagi kalau saya ke Cirebon dengan cuaca yang panas gitu loh. Seperti itu ya, baik. Dan kegiatan Mbak Eni sehari-hari itu sekarang gimana sih? Dan apa kegiatannya? Kesibukannya apa gitu? Ya. Kesibukan saya ya alhamdulillah diberi kesempatan ya bisa kuliah, bisa menempuh pendidikan di sini di Cirebon juga. Oh, di Cirebon juga ternyata. Oh, berarti ke sini bolak-balik dong. Bolak-balik dong ya, dari Brebes ke Cirebon. Ya, pulang pergi Mbak, PP gitu. Apakah nggak capek gitu? Ya capek, namanya manusia hidup kan capek. Iya sih, manusia hidup capek, gak ada yang gak capek. Kalau gak mau capek ya udah gak usah hidup, gampang gitu kan. Mati aja ya. Aduh, kalau boleh tahu nih ya, Mbak Eni tuh umur berapa sih? Mau tahu? Banget tanya. Oh ya, jadi saya umur 21, soalnya 2001 gitu. Oh iya. Masih Udah muda tuh ya. masih muda. Oke, Ya lumayan gitu. Muda, nggak tahu Kepala apa. 2 nambah 1. Kepala dulu. Kalau boleh tahu, ada rencana mau nikah nggak sih kapan gitu? Ya namanya manusia lagi gitu kan. Ya kan kita manusia, emang kita hantu gitu. Kalau kita hantu kan pasti kita nanti kembalinya nanti itu mah hidup akhir. Iya. Ya namanya kita hidup pasti butuh pasangan, pasti ya ada rencana buat nikah kayak gitu kan untuk kedepannya. Biar hidup tuh gak sepi-sepi banget kayak sekarang gitu loh, sepi, pulang kuliah, tidur, belajar, berangkat sepi gitu kan. Jomblo. Berarti jomblo nih? Ya bukan jomblo sih. Ya udah promosiin Single. dulu di sini, promosiin. Lebih barangkali Ya ada barangkali penonton. gak jadilah. Jangan apa-apa. Enggak ya, barangkali ya. Ini barangkali ada yang tiba-tiba melamar, alhamdulillah aja. Ya tapi ya jangan sekarang bang, takut. Kenapa takut? Ya
lagi kuliah, misalkan lagi mata kuliah ya di kelas, telepon dari rumah ibu saya, Mbak ini ada yang mau serius sama kamu, mau datang sama keluarganya. Ya udah, ya kaget gitu ya Mbak. Ya kan gitu ya, mau fokus dulu kuliah gitu kan, mau kerja, bagian orang tua. Bagus, Masalah bagus, jodoh ya nanti datang, tapi nggak tahu kapan. Tepuk tangan dulu untuk gestar kita. Makasih. Oh iya, sebelumnya terima kasih loh Mbak ini sudah menyempatkan waktunya, udah datang jauh dari Brebes ke Cirebon ya untuk menyempatkan di acara kita yang Guyon So ini ya. Kan Mbak ini tuh terkenal banget dalam bahasa Jawanya tuh medok banget. Nah, bolehlah kita segera dikit-dikit buat acara ini gitu. Ya, dengan senang hati Mbak, silahkan. Langsung saja barangkali kalian yang tanyakan. Aku mau nanya nih ya, bagaimana sih perasaan Mbak Eni gitu ketika menggunakan bahasa daerah kepada teman-teman, atau ada bulian nggak sih kalau di kuliah gitu tuh? Kan ciri khas Mbak Eni kan selalu medokan dalam kesehariannya. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbaknya, Mbak juga pengen ketawa ya Mbak. Gak apa-apa ya. Udah biasa gitu kan kalau ngomong gitu. Jadi ya udah gitu biasa. Ya menurut saya, jika ada yang membuli atau tentang bahasa saya yang sering digunakan, atau kadang keceplosan tuh ngomong bahasa Indonesia, ada campuran Jawanya gitu kan, kayak aneh. Tapi ya menurut saya ya itu bagus gitu kan, jadi ada campurannya. Perasaan saya ketika dibully, awalnya sih itu pas misalkan saya kan SMA-nya di Jogja, jadi tuh kayak ngerasa perbedaan kurang enak, terus kayak kok kayak beda sendiri, mau ngomongnya canggung, apalagi mau ke depan kan presentasi gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya Mbak gitu, ya saya terbiasa sampai udah masuk kuliah, saya sering ngomong kayak campuran gini bahasa Jawa. Jadi ya kayak ada yang bercanda, kayak ada yang iseng gitu, ada yang ikutin juga mendok-mendoknya. Iya kayak gitu. Iya benar. Karena ngapek banget ya kalau Brebes mah. Jadi ya udah dibuat enjoy aja, namanya hidup, nggak usah sepaneng tuh kayak tegang. Iya. Tapi perasaan Mbak ini tuh nggak enak nggak sih di dalam hati kalau dibercandain sama teman-temannya gitu tuh? Ya awalnya sih nggak enak, tapi ya kadang nggak enak, Ngalir kadang aja enak ya. itu yang ngalir aja, dienakin aja. Sekarang mah udah terima takdir aja nggak sih? Iya, terima takdir. Yang penting kan kita diberi kesehatan, bisa ngomong gitu kan, apalagi kan. Dan udahlah, nggak usah ngurusin orang nggak sih gitu ya. Iya, Emang dia ngasih makan kita enggak kan gitu ya kan ya. Nggak ada habisnya gitu loh mikirin Iya. orang, ngapain orang aja nggak mikirin gitu. Iya benar. Nah, bener, emang dia bener, ngasih bener. uang ke kita enggak kan? Ngasih makan nggak enggak. ngasih juga. Ya kan barangkali dari Mbak Eni sendiri merasa tidak enak gitu, sering banget dikata-katain atau dibully ya kalau zaman sekarang gitu tuh. Rasa kita tuh merasa diri kita kayak itu banget tuh, nggak enak banget gitu. Ya nggak apa-apa sih, jadi buat biar nambah teman dengan cara seperti itu mungkin kan. Iya. Nggak apa-apa lah, jadi dibuat enjoy aja, seneng aja gitu. Kalau masalah sakit hati ya untung mereka bulinya saya, bukan ke yang lain gitu kan, jadi ya udah biasa aja gitu kan. Iya. Di sini saya mungkin mau nanya ya, Ya. apa sih yang Mbak Eni banggakan dari bahasa daerah Mbak Eni? Oh, yang saya banggakan tentu bangga Mbak. Bangganya Soalnya itu ya, dari sisi gimananya gitu? soalnya saya bisa lahir ke daerah itu. Ya masuk orang juga ibu. Ya, bisa itu kan lebih. karena udah takdir, karena kedua orang tua Mbak ini juga ya. Mungkin asli Brebes enggak? Ya asli, Asli dua-duanya kan? Tulen, Brebes Tuh. asli gitu. Jawa banget enggak sih itu? Tulen, udah Jawa. tulen. Nah, apa sih? Jawab. Perasaan saya ya seneng, bangga, terus bisa memperkenalkan kayak bahasa aku ke yang lain juga, sharing-sharing gitu. Jadi ya nggak semua orang yang berbahasa Jawa itu kayak ya apaan sih kayak gitu tuh. Oke. Tergantung kitanya aja bisa menanggapinya atau bisa menyampaikan sesuatu itu dengan baik kayak gitu loh Mbak. Oke. Ya udah, mungkin kayak gitu aja. Udah ada pertanyaan lain?
ya masih ada lagi kan, nggak apa-apa, saya bisa jawab. Bagaimana cara Mbak Eni Jangan canggung lah Mbak, itu kayak loh, teman Mbak. saya gitu. Jadi yang kru yang di belakang namanya Mbak Leni juga kan. Sama-sama Eni ya gitu ya. Jadi Mbak satu huruf gitu. Nah, ya pertanyaannya, Gue nggak ini. bagaimana cara Mbak Eni melestarikan kebudayaan bahasa Jawanya tuh dari zaman gimana ya? Dari Bagaimana sih cara melestarikan Nah, dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. ya kan sekarang udah mulai Milenial kan dari luntur, sekarang udah. tuh pastinya Pakai bahasanya Indonesia bahasanya ada. Ya, luntur gitu. jadi saya cara melestarikannya ya dengan kadang ngomong dengan tidak sengaja, ada campurannya gitu. Apalagi kan saya pas itu juga kalau SMP ya di rumah masih satu bahasa gitu. Yeah. SMA-nya di Jogja, jadi berbagai dari daerah. Jadi ya bisa Yeah. saling sharing, saling bercerita. Terus kuliahnya di sini di Cirebon yang ada orang Sundanya gitu, jadi bisa menyesuaikan mengobrolnya kayak gitu. butuh adaptasi nggak sih dalam kan setiap sekolah gitu ya kan beda-beda tempatnya. Nah kan yang di SMK kan di SMA. SMA kan di Jogja. Jogja itu kan lebih beda banget kan. Beda. Ada bandingannya tuh sejauh mana gitu loh. Ya jadi beda banget lah Mbak. Kalau di SMA kan Tado, kalau di Jogja itu bahasanya gimana sih? ya kan ada Cara yang ngomongnya dari itu orang bahasa apa, Kalimantan, orang Aceh, orang Sumatera gitu. Ya seringnya tuh bahasa Indonesia, cuman kalau lagi ngobrol, kalau lagi iseng-iseng gitu, sharing bahasa satu sama lain kayak gitu loh. Terus misalkan ada yang nggak tahu artinya, ya menjelaskan gitu, ini itu. Kalau boleh tahu, boleh dicontohkan nggak bahasa Mbak ini tersendiri? Dari bahasa Brebesnya, bahasa ngapaknya gitu. Biar kita tahu gitu. Gimana sih gitu. Bahasa Jawa tuh, bahasa ngapaknya Brebes itu bagaimana gitu. Biar pemirsa-pemirsa teman-teman yang di rumah juga biar tahu nih ya. Ya apalagi yang di belakang kamera. Iya, biar Barangkali mau tahu. Ya jadi bahasanya ya misalkan aku Inyong, I pakainya I bukan E ya Mbak. I, Iya. gitu Ya, kan. coba misalkan kayak mau beli makanan nih misalnya. Enyong. Aku mau beli makan gitu. Gimana sih bahasa Brebesnya itu gimana? Bahasa Jadi kalau bahasa Brebes aku mau beli makan itu bisa gini. Aku pantung sega kayak gue sega. Enyong bisa aku bisa enyong gitu. Jadi Itu bahasa ya lain. beli makan gitu loh Mbak. gitu. Mungkin bisa dipraktekkan lah gitu. Bahasa lain selain kayak buat beli makan gitu yang lainnya. Iya, yang lainnya gitu. Main-main gitu, Iya. bahasa main di mana? Bahasa main ya kayak ngobrol biasa aja. Tapi kalau saya di rumah tuh ya nggak kelihatan mendok soalnya ya sudah satu bahasa juga ya Mbak, ruang lingkupnya gitu loh. Jadi gimana sih kalau boleh tahu gimana? Contoh Misalkan contohnya. aku izin ke ibu mau main. Ya, Bu, aku mau main ke rumahnya Nita gitu kan. Ma, aku pandolan ke rumah Nita kayak gue. Oh, kononnya. Ada kuenya gitu? Iya. Oh. Nggak ada kuenya ya, masih dibikin banget gitu loh di pabriknya. Kirain ada kuenya. Terus ibu akunya jawab, ya kalau mau tahu ya Mbak ini jawaban ibu aku. Iya, iya dong. Kan bahasanya praktekkan Oh, iya. gitu ya. Gimana? Ibu akunya bilang gini, bahasa Indonesianya tuh gini, oh ya hati-hati ya, jangan lama-lama. Terus misalkan perginya malam, jangan malam-malam gitu. Ya wis, aja suwe-suwe, aja bengi-bengi, balik aja kelalen kayak aku lah. Oh, iya. Coba Usti sama ini ngobrol bahasa Jawa. Aku terus makan kue. Abang banyak bisa bahasa Jawa, mungkin dikit gitu, ada teman Jawanya kayak gitu kan. Bisa dong. Kan saya juga aslinya keturunan Jogja gitu Keturunan ya. Jogja. Jadi adalah dikit-dikit bisa gitu. Tapi nggak ketemu. Coba contohin, bisa Aku nggak contohin ketemu nggak? sama Mbak aja loh di Jogja. Beda pondok loh ya. Oh, Kan beda kamunya di pondok. daerah Krapiak gak sih? Salah, Gitu. Mbak kata siapa? Gimana Kalau sih? nggak salah atau di mana sih? Kan belum kenal. Oh iya. Aku nggak pernah sekarang.
catur Mbak gitu. Oh, Dekat itu catur. dekat yang kemarin buat tempat nikahannya itu. Ya, anaknya Pak Jokowi ya? Kaisang, Iya, Amplas, I know, saya tahu, Amplas, saya tahu. Amplas. Mbak ini diundang nggak? Aslinya diundang. saya tuh diundang ya. Cuman itu helikopternya itu macet tengah jalan jadi Macet ya, bisa macet. Berarti di udara tuh ada di itunya tuh di atasnya tuh berarti deg 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 nggak bisa turun nggak bisa naik gitu ya udah situ aja nyangkut di tengah pohon deg-deg gitu Mbak. Deg-deg kayak ketemu siapa? hati aduh Aku deg-degan. deg-degan gitu ya kita tuh belum kenal ya Iya, belum kenal. kita baru kenal Mbak. sekarang ya Iya. ini aja aku tuh Gak apa-apa sih Mbak, biar semakin deket gitu loh. udah deket Kalau ke Jogja nanti ke Mbak Eni aja. kan Mbak ini nggak punya rumah di Jogja Oh, nggak punya ya Mbak? kan Mbak ini cuma numpang SMA doang gimana sih Oh, ibu takutnya ada rumah di sana kan bisa kita tumpangin nih biar gratis. Tapi tuh sebelum lulus ya katanya meskipun sudah menjadi alumni ya jadikan pondok pesantren ini rumah kamu kalau mau main kayak gitu Mbak. Jadi ya alhamdulillah sih ada rumah tapi yang rumah tetap. iya rumah tumpangan ya kalau boleh tahu dong pondoknya apa sih Pondoknya itu namanya Pondok Pesantren Wahid Hashim. oh di Wahid Hashim iya Tahu banyak. tahu saya tuh sering bolak-balik di Condong Catur tuh dan sering bolak-balik ke rumah temen juga gitu kan biasalah kaki remaja masih remaja kan suka berjalan-jalan kemanapun itu Bolak-balik jadi kurir enggak? iya kalau jadi kurir enggak sih kalau jadi kurir enggak mbak Aduh, soalnya kan Mbak dari daerah mana tadi? saya dari daerahnya tuh keturunannya Jogja tuh lebih ke Gunung Kidul Oh, Gunung Kidul. Kalau Iya. Gunung Kidul kan di atas, kalau ke bawah kan banyak orang jualan barangkali just tip gacoan kayak gitu kan ntar naik lagi ke Oh, atas iya. gitu. Anda tahu Ada. saja saya itu just tipnya itu lebih ke makaroni ngehe Anda tahu makaroni ngehe kalau nggak tahu berarti nemen Anda Aku tuh Mbak di pondok ya jenis makanannya banyak, nggak harus ngapalin kayak makaroni ngehe kayak gitu. ya tapi kan kalau di Condong Catur itu kan dan ada salah satu tempatnya yang terdekat itu ada makaroni ngehe dan itu tulisannya makaroni ngehe dan itu adalah cemilan yang terviral dan terhits di masa itu di masa saya SMK gitu di sana tuh dan banyak juga yang pada pesan gitu kayak nitip-nitip gitu kan maklum ya anak pondokan gitu pasti tahu sendiri lah gitu titip-titip Berarti gitu. viral zamannya SMA gitu. Berarti sekarang nggak viral ya Mbak? Ya, sekarang kan lebih ke viralnya tuh ke mie gacoan gak sih? Bahkan di Cirebon juga udah ada cabangnya. Awalnya juga saya tahu cuman di daerah Jogja. Ketika saya pulang ke Cirebon ini, lah di Cirebon juga ada gitu. Dan sekarang viralnya di situ dan viralnya juga sekarang zaman sekarang digital gak sih? Iya TikTok digital gitu. apa-apa, Iya. tidur bawa HP. Kamar mandi juga ada yang bawa HP loh sambil nelpon halo gitu kan. Nah, kamu gak sih? Kamu kayak gitu gak? Ya sering enggak Mbak kan. Jadi sering apa kadang nih? Kadang aja lah Mbak biar ntar sering. Tapi itu nggak baik loh mbak ini jangan diteruskan kayak gitu tuh dan itu tuh bahaya apalagi dalam kamar Judul mandi. lagu ya Mbak? Apa tuh judul lagu Bahaya. gimana tuh nyanyi kalau boleh tahu Lagunya itu gak sih Mbak Tiara? duh gimana tuh aku kan bukan tim pensuka lagu-lagu pop atau artis dan Oh Mbaknya suka itu ya? Suka seblak ya Mbak? Nggak suka lagu? ya Allah tahu aja sih mbak ini kesini bawa seblak lo ya Iya seblaknya udah melar. Tahu melar? oh, udah melar oh tahu dong Itu udah lebar lebar. ya. Jadi itu makanannya yang tadinya segini bisa makin naik gini kan. jadi nambah gede gitu ya Iya gitu Mbak. iya mbak ini tuh kalau boleh tahu punya saudara berapa sih gitu Oh Mbaknya Apa nih? Oh pengen tahu. enggak Takutnya ya. Mbak ini punya kakak Iya, cowok punya itu bisa kakak. dikenalin Ya sama sayangnya nggak punya sih Mbak. Iya. Punyanya adik cowok itu aja masih SMP. Oh masih SMP. Jangan Mbak. ya udah nggak apa-apa sama berundung juga. Kok mbak ininya malah menawarkan ya? Emang itu produk ditawarin? Ya enggak, bukan produk, cuman tempat aku suruh-suruh beli ini, beli ini. Kurir. Ya namanya adik suruh-suruh nanti gitu kan. Capek Lebih banget ke babu nggak sih ya? Iya. Kasihan ya. Ya enggak, misalkan nanti saya udah nikah punya anak, anaknya saya disuruh adik saya gitu kan. Jadi timbal balik gitu, Mbak. Kan sedangkan Mbak ini juga belum nikah.
Ya kan nanti nikah Mbak, nunggu yang Kapan itu tuh? aja. Nggak tahu Mbak. Jadi ya doain aja ya Mbak. Tahun depan. Enggak, itu masih kuliah saya. Mau kerja dulu. Kan nggak apa-apa kuliah sambil nikah sudah nikah. Sambil itu kuliah sambil nikah sambil gimana sih? Kuliah sembari ngurus rumah tangga. kan enak dapat Opingnya jajan. ngalir ya Bu. Iya. Kata Mbak tadi nggak apa-apa gitu kan? Iya. Kan Tolong sekarang contohkan dulu lah Mbak gitu. kayak Iya gitu kan, katanya nggak apa-apa. Nanti kan kalau contohnya udah bagus ya, aku gas gitu lah Mbak. kan sekarang kan lagi musim banget kan orang yang nikah gitu tuh. Nikah sambil kuliah Iya gitu. sih. Iya juga. Tapi kalau kata saya, untuk diri saya ya iyalah masa untuk kalian. Iya. Masa jadi kita ya nggak lucu dong. Ya pengennya sih fokus dulu ke kuliah, terus bisa kerja. Ya syukur-syukur dapat kerjaan yang enak, tapi ya katanya yang udah kerja tuh nggak ada yang enak, tergantung kitanya aja gitu loh Mbak. Ya gitu. Ya, benar. Bagian orang tua gitu. Kalau misalkan nikah cepet-cepet terus kitanya belum siap kan sama aja. Jadi nikah tuh bukan ajang perlombaan, jadi Ya benar. persiapan dari kitanya gitu Ya, Mbak. mental ya. Iya. Banyak udah ada yang nikah di sini. Belum Oh, ada. belum ya. ada. Belum ada. Iya. Kasian banget ya, berarti kita itu apa? Enggak, kita enggak salah, kita enggak salah. Apa ini gini? Apa gini-gini tuh? Iya gini-gini. Apa itu? Nggak tahu. Mau berenang. Gini Mbak, terbang nih. Ya barangkali dari Mbaknya ada itu, ada yang penasaran dulu apa? Ya, Mbak ini Penasaran kalau sama mau saya promosi lagi. nih, tim belakang layar kita kan ada cowok-cowoknya Iya. kan. Barangkali ada yang tertarik. mau. Nggak ada sih Mbak, terima kasih lah. Nah, kembali lagi nih ya, kita kembali lagi ke tema yang awal. Nih ya, kan Mbak ini nih tulen, Jawa tulen dari Brebes. Apa sih khas makanannya itu apa dari Brebes itu apa sih Mbak? Dan Bawang. Banyak lapar ya Mbak, makanan gitu Mbak. Khas-khas lain kita selain Nanti kita makanan. selesai ini di belakang makan-makan gitu. boleh kita Oke. party ya Mbak ya. Nah, apa Party. tuh khasnya itu apa kalau dari Brebes? Ya orang juga asin, udah ya. tahu gitu kan, telur asin gitu kan. Tapi kebanyakan orang taunya tuh telur asin ya telur yang direbus aja, padahal kan ada variannya, dibakar juga ada loh Mbak. Oh, bisa tuh. Oh, bisa aja gitu kan. Dan rasanya gimana? Apakah berbeda? Ya rasanya kayak dibakar Mbak, kayak jagung gitu, jagung bakar Iya. gitu. Kalau Rasa telur asin sama telur yang dibakar gitu emang beda. Ya beda, kalau yang direbus kan lebih ke Amis. ciri khas kayak gitu ya. Terus yang dibakar mah kayak ada bau asapnya gitu, kayak jagung bakar gitulah. Tapi kalau anget itu Mbak enak digadoin gitu. Boleh dong. Ya nanti ya Mbak. Nanti barangkali kalau Mbak ini dipanggil lagi ke Guyon Shoni ya. Nah. Boleh lah gitu. Bawa oleh-olehnya. Ya chat aja, calling gitu loh Mbak. Oke, Nggak usah gampang kan? segan-segan. Iya. Nanti aku mau lapar. nanya kalau apa sih yang di tempat oleh-oleh khas Brebes kan ada telur asin yang warna-warni, ada yang warna pink kan, warna kuning. Itu tuh buat apa ya? Itu dalamnya juga warna kayak gitu. Itu Atau beda? ciri rasa. ya saya itu menurut Mbak itu asli apa bukan? Asli, soalnya ada yang pernah beli kan ya. Ya. Itu tuh warna-warni gitu. Oh, saya Tapi baru tahu. oleh. Biasanya itu ada yang kayak palsu buat itu apa? Hiasan Pajangan. aja, pajangan gitu. Mungkin itu buat menarik kayak pembeli Pelanggan, gitu, ya sih, pelanggan ya. gitu. Ya unik aja gitu kan, telur warna-warni kayak pitik warna-warni gitu. Ah, pitiknya tuh. Kalau boleh tahu wisata di Brebes tuh yang rekomend banget tuh apa sih? Ada itu kali gua di Brebes. Apaan tuh? Kali gua itu sejenis kayak kebun teh. Kebun Ada teh. jembatan kayunya gitu. Tahu? Bukannya Brebes tuh panas ya? Deket laut. Iya panas, tapi itu ke Brebes bagian sananya lagi. Ada Jadi- gunung emang. Ada, tapi ya itu udah ke Tegal sih, bukan Brebes. Bukit itu bukit ya, bukit. Ada. Kalau di saya banyaknya itu kayak pantai, kayak gitu. Mangrove Mbak gitu, ada mangrove kecil-kecilan gitu. Dihias buat wisata gitu. Pantai ada. Oke. Barangkali mau ke sana Mbak, saya antar. Boleh.
nanti ya. Iya nanti. Dan kesenian apa sih yang terkenal gitu di daerah Mbak Eni itu apa gitu? Oh, keseniannya itu kalau ada orang hajatan tuh Mbak, sering ada yang kayak mengundang buat itu acara misalkan sunatan, burok, tahu burok gak? Ya, I know. Oh, di Brebes juga ada buruk, ada burok Apa juga. tuh buruk? semacam itu ya. Buatan sih, Iya. manusia kan. Kalau di daerah sini yang itu itunya manusia Iya. dalamnya. Mukanya. ya kan itu ya tuh buatan manusia ya, dibentuk seperti burung. Kayak dari apa sih namanya? Yang tipis itu apa sih namanya? Kain. Kain ya, kayak sayapnya. Iya, kayak gitu kan. Nah, nanti kan bisa dimainin sama manusia juga. Yang itu buruk gitu. kan wajah yang cantik lah Mbak. Iya, Macam kayak barongsai gitu. Iya, kayak Iya, barongsai kayak gitu gitu. loh. Iya, Bentuk iya, loh. jelasnya ya Ternyata nanti ada ya. Kalau di sini kan lihat-lihat adanya Singa Depok kayak gitu kan. Iya. Gitu. Oh, di sana juga ada. ada. Kalau di Brebes tuh ada nggak sih jatilan gitu? Kan di Jogja ada Jatilan. tuh jatilan ya. Ya Oh, itu Jatilan. udah masuknya ke buruk Mbak. Oh, Jadi itu satu buruk. paket ada Satu jaran paket. lumpingnya kayak gitu. Kalau di Jogja kan itu kayak cuman jatilan gitu kan doang, kuda lumping. Kalau di saya ada buruk, ada jatilan, kuda lumping kan. Terus barongsai gitu. Ya, baik. Ya, mungkin udah ya bincang-bincangnya dulu. Ya, mungkin cukup ya Mbak untuk bincang-bincangnya. Terima kasih untuk Mbak Eni ya. Iya. Yang sudah Udah datang udah dan datang. menyempatkan kesempatan jauh-jauh dari jauh-jauh dari Iya. Brebes gitu. Terima kasih atas Udah jawabannya panas dan kesini. kita sangat puas dan sangat senang sekali, bangga sekali bisa kedatangan gestar yang hebat dan terkenal dari Jawa. Tepuk tangan terlebih dahulu. Indonesia termasuk negara yang kaya akan budayanya, baik dari segi bahasa, maka budaya itu akan tetap berkembang jika kita melestarikannya, dan apabila tidak, sangat rentan menuju kepunahannya. Tak terasa pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara yang indah ini. Sebagai penutup kita akan pantun. Gadis cantik duduk di kursi, Cakep. kursi patah, gadis terjatuh. Cakep. Jangan sedih, kita pasti jumpa lagi. Cakep. Kabarin kami, trio keren gak tuh? Saya Usi Dwi Jayanti pamit undur diri. Dan saya juga Nurdiana pamit undur diri. Dan saya Putri Apriliani pamit undur diri. Kita tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Goyang Show. Kali ini kita akan bermain games, yaitu games pernah gak pernah yang akan dijelaskan oleh kru kita. Ya, baik kakak-kakak yang di depan. Nanti saya akan menyebutkan beberapa pertanyaan yang akan kalian harus jawab, yaitu pertanyaannya ada 10 pertanyaan yang akan kami beri kepada kalian. Nanti kalian jawab pernah atau nggak pernah. Nanti kalau misalkan pernah dijelasin kayak gimana dan nggak pernah nggak usah dijelasin. Nanti kalian ketika saya ngomong 1, 2 sampai 3, nanti kalian angkat itunya. Kalau pernah berarti harus jelasin. Yang pertama jelasin dari Kak Putri sebelah sini. Oke. Baik, pertanyaan pertama. Pernah gak sih kalian ngambil uang orang tua? 1, 2, 3. Tara. Pernah ya waktu kecil sih kejadiannya. Itu kan siang ya. Masih zamannya odong-odong yang Genjot yang gitu. digenjot itu. Nah, itu kan aku udah dikasih 1 uang buat naik itu odong-odong. Tapi karena sayanya kurang ya naiknya, jadi saya ngambil uang orang tua saya untuk sekali lagi main sama odong. Kasih tahu orang tuanya dong.
Orang tuanya lihat. Mohon maaf ya, Mah. Hilap. Kalau saya sih dari kecil sampai sekarang juga kadang masih ambil uang orang tua saya, maaf ya mah. Karena kalau lagi emang nggak punya uang itu ya, kalau uang sakunya nggak ada ya, kalau pengen jajan suka yang lewat tuh tahu gitu ya. Jadi aku suka nyolong yang gitu, ambil punya ibu aku. Kalau Mbak ini Kalau saya sih gini. Kalau itu habis ngangkatin baju kan, kadang lipetin itu kan ada duit nyelip tuh terkadang kan di baju orang tua. Disakuin sama saya buat itu sangu sekolah, sangu maaf ya ini ada Jawanya. Buat itu ke sekolah tambahan uang jajan gitu Mbak. Ya sampai sekarang sih kadang kalau nemu duit tuh dalam saku orang tua yang habis dicuci bajunya gitu kan atau celananya gitu, seneng perasaannya tuh wah gitu kan gitu. upah yang buat yang nyuci nggak sih kayak begitu? Selagi mereka nggak inget. Tapi ya. sedihnya gini, kadang orang tua inget tadi uang ibu di mana ya, di saku kayak gitu. Terus jawaban baiknya apa? Ya itu mah di aku gitu kan, habis dipakai gitu. Oh ya udah gitu. Yuk lanjut pertanyaan kedua, yaitu pernah gak sih ditolak cinta pandangan pertama? Satu, dua, tiga. Sama sih nggak pernah deh. Beda dong. Ya karena gak pernah. Lanjut pertanyaan selanjutnya yaitu Mencintai pernah dalam gak sih diam. ketawa sambil bukan saja sih ketawa sampai kencing di celana? Siapa tuh? Satu, Enggak deh. dua, tiga. Enggak. Masa kamu Ini meragukan ya? Iya. Nah ini meragukan Enggak loh sih, ini. Mbak, soalnya aku tuh kadang yang bikin orang ketawa, bukan aku ketawa gitu kan. Ya bener. Gitu. Enggak lebih ke kucing Iya. gak sih? Enggak ngompol ya. Paling kayak air mata tuh yang berbesmili Netes, gitu. iya. Berbesmili. Terhura ya, Mbak. Iya terhura gitu. Bisa Pertanyaan ngompol. selanjutnya, pernah gak sih kalian ketiduran pas kalian nyetir? Satu, Gua tuh. dua. Pertanyaan jebak tiga. banget sih. Nyebak banget ya Enggak deh pertanyaan. kayaknya. Nggak pernah. Nggak pernah. Yuk, kalau sih jelasin Kak. Ya saya sih sering ya, aku mau pernah sering banget. Setiap pulang ngampus itu kan kalau pulang ngampus kan habis asar gitu kan, sore-sore kan syahdu ya kalau di jalan balik Syahdu. nyetir gitu. Sepoi-sepoi gak sih anginnya gitu pasti juga tengut gitu. Tengut gitu. Sampai pernah kayak mau nabrak mobil gitu. Kadang kalau kayak gitu tuh takut cerita sama orang tua tuh. Berarti sekarang ini tahu dong. Udah tahu kan pas kapan ya udah lama sih ngomong gitu. Kirain Jujur gitu ya. tahu ya. Capean jadi yang ngantuk jalan mungkin. Kalau Mbak ini gimana? Kalau aku nggak sering banget sih, ya pernah sesekali gitu kan. Nggak kemarin banget, habis main ke rumah saudara. Nah, mau main lagi ke rumah mbak aku gitu kan. Lah aku kan jalan naik motor, gitu kan. Kok makin minggir motornya gitu kan, udah di sampingnya ada selokan gitu kan. Udah jatuh. Iya, juga jatuh mbak. Jadi kok aku makin minggir, baru sadar ke tengah lagi gitu mbak. Kok bisa ya kayak gitu ya? Ya bisa aja, jadi ya ngantuk sambil kayak ngelamun gitu loh mbak. Jadi kan ya Iya lo kayak gitu tuh. Sangat bahaya dong. Bahaya banget itu tuh. bahaya Cuman gimana ya kalau ngantuk ya? gitu. Deh. Hukum alam. Pertanyaan selanjutnya, pernah gak sih kalian sholat berjamaah ke masjid terus kalian ketukar tuh sendalnya di masjid atau ngambil punya orang? Satu, Ayo. dua, tiga. Ada deh. Adanya juga Oh, ini sandal. tuh, Mbak, ini tuh. Adanya juga sandal aku yang ini. Nah, enggak itu. Kalau aku sih
Ya nggak nuker, ya itu maksudnya, tapi lupa tadi mau gini. Bohong ini bohong. Iya gitu Mbak, malah sering hilang gitu kan pas dulu di sana sekolah jauh. Biasanya kalau yang ngetuker itu Gosong. pakai sendalnya swallow. Warnanya biru atau hijau itu. Sama kuning iya. gak sih? Iya. Kalau enggak itu sendal kayak swallow tapi bukan swallow yang garis-garis itu loh. Oh iya iya iya. Gitu kan. Ya yang murah gitu tapi Iya. Nggak murahan juga ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, pernah gak sih kalian pakai baju kebalik karena terburu-buru mau berangkat kuliah? 1, 2, 3. Sih kalau Gak pernah sih, gak pernah. Masa Putri, masa Kak Putri? Beneran aku sendiri. aku nggak Ya aku pernah sumpah. Tapi untungnya nggak terlalu kelihatan ya. Kebalik soalnya tulisannya di belakang. untungnya masih Yang polanya untung ada di Mbak. depan. Konon baru sampai depan rumah dong. Untungnya ada yang tim. Jadi nggak terlalu malu banget. Berarti udah sampai kampus itu tuh ya? Enggak, baru nyampe rumah. Oh, Masih di rumah. Oh, masih di Belum nyampe. rumah. mau jalan gitu Iya. ya. Untung masih Pertanyaan ingat selanjutnya, tuh Mbak. Iya, untung masih inget. Ada yang ingetin malahan. Siapa tuh? pernah gak sih kalian pinjem ballpoint ke teman di kampus tapi gak pernah dibalikin? 1, 2, 3. Kalau nggak dibalikin sih nggak pernah. Gak pernah minjam, karena punya sendiri. Malahan itu Ini yang sering kayaknya minjem sengaja banget. ini banyak pengalamannya mengenaskan. Iya. Ya, Terhuras aku mau aja. jelasin ya, kenapa nggak pernah ya nggak dibalikin. Ya karena Lupa. dia juga sama juga minjem pulpen juga nggak dibalikin. Balas Jadi, dendam, balas dendam. tuh, yang bacain pertanyaan dia. Jadi hati-hati barangkali Jadi punya sampai apa sekarang gitu. pulpennya ada di rumah saya. Mau diapain tuh Mbak? Ya mau di museumin kan. Parah ya pendendam. Jangan ditiru teman-teman semua. Pertanyaan selanjutnya, pernah gak sih kalian manggil orang tapi bukan itu tuh orangnya tuh? 1, 2, 3. Semua pernah. Soalnya dia Dari kamu dulu. Kadang tuh ya nih ya, kalau di kampus tuh kayak lagi bingung banget kan rame ya. Terus tuh aku tuh mau manggil Putri, tapi terkadang tuh nyebutnya bukan Putri. Kadang nggak satu orang, nggak Ido aja. Kadang tuh mana sih siapa sih kamu kadang gitu, itu sih lebih kayak gitu. Kalau kalian nih, kalau saya ya itu lihat dari belakang, misalkan ketemunya orangnya udah di depan, saya di belakang, kiranya tuh oh itu sih apa Nita atau siapa gitu kan, ternyata bukan, udah dipanggil kenceng lagi kan, Nita bukan. lebih malu sih. Ya gitu ya gitu, jadi ya woles aja guys. Banana gimana? Kalau saya sih, mungkin karena saya berkacamata ya. Kadang kalau gak pakai kacamata suka manggil orang dari jauh, bener orang nih kayak seandainya itu Usti, tapi pas dipanggil itu bukan Usti, malah udah sampai diginiin itu ya, udah dipegang. Itu tuh ya Allah, itu malu Parah banget banget ya. sumpah. Padahal itu bukan si Usti aslinya, ya Allah, malu banget. Tapi beneran orang kan Mbak? Iya beneran. Bukan setan kok, bukan. Kirain loh Mbak ya kan, ih serem gitu kan. Benar Kalau nih, aku, Kak Putri. apa ya? Aku mah kadang disapa ya orang, tapi tuh gue nggak pernah tahu orangnya siapa itu. Jadi manggil orangnya, iya, nya aja. Tapi nanti ditanya tadi disapa siapa, nggak tahu, nggak kenal. Kalau gue gitu. Yang Gitu penting doang respon sih. dulu yang baik Iya. gitu kan. Kenal enggaknya ya udah nanti bingung sendiri. Bener sih kayak gitu? Iya sih. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Ya ini aja. Iya Mbak. aja. Iya. Ya lanjut pertanyaan selanjutnya. Pernah gak sih kalian kangen mantan? 1, 2, Parah ini. 3. Sama sih Nana. Bingung gitu ya. Enggak. Kalau Nana, Parah yakin. Oke. Nggak mau Dia banget. balas dendam kayaknya yang di belakang itu tuh. Soalnya nggak punya mantan. Astagfirullah. wah, Masa Iya. Masa sih nggak punya mantan? Ya pengennya sih yang pertama itu jadi yang terakhir juga. bucin sekali ya, bucin.
Ternyata gestar kita bucin guys. Udah kan Nana, gimana kan Nana? Ya, gamon aja. Ya udah deh buat nonton aku. Aku kangen. Udah gitu aja udah. Siapa tuh? Gak boleh di-spill, gak boleh. Cuma nggak apa-apa dikit. Rasa kangennya berapa persen? Gak boleh. Ini jebak banget nih orang belakang ya. Parah sih Agen, Inisialnya pasti dari A sampai Z. Iyalah pasti. Itu pasti. Ya kalau saya sendiri sih ya pernah. Cuma kadang tuh kayak inget aja tuh momen-momen di saat sama dia tuh gitu, ingetnya tuh gitu. Kenangan gitu, memori. Iya, kayak, pengen nih kayak main lagi kayak gitu lagi tuh. Biasanya momen gitu. hujan-hujanan tuh. Enggak sih, bukan hujan-hujanan. Tapi kau tahu aja ya. Hujan-hujannya. Pernah ngalamin. Kita pernah nih. Iya, kayaknya pernah dia. Iya, kita pernah nih. Kayak gitu sih gitu. Main hujan-hujanan besoknya. Karena itu kan orang-orang Demam ya, lama juga kan. Lama juga. Jadi keras banget lah gitu. Iya. Pertanyaan Rasa terakhir nih rindunya. buat kakak-kakak yang di depan. Pernah gak sih kalian jatuh dari tempat tidur? 1, 2, 3. Enggak pernah, cuman enggak gelundung ya gimana ya? Enggak pernah. Enggak. Kayak Karena gue bukan enggak ada ambennya tuh. Di bawah Dulu leseh pas gitu ya. kecil. SD juga masih jatuh kalau tidur. Soalnya dari arah sana sampai ke sana, wing kan pakai. Gimana? Boleh ceritain. Tidurnya kayak jam. Iya, muter gitu kan. Pakainya kan keranjang buat tidur. Terus dari arah sana sampai ke sana, tahu-tahu udah itu bangun tidur. Iya. Kok aku di bawah gitu ya, enggak kerasa gedebluknya gitu kan. Paling kalau itu udah bangun tidur, pindah lagi ke atas. Kayak gitu. Sakit nggak? Ya, sakit enggak? Ya, cuman kalau udah sadarnya sih. Sakit dikit. Pernah sampai benjol enggak sih? Enggak cuman jatuh ke bawah doang gitu. Ya udah kayak kebiasaan, tapi hilang sendiri alhamdulillah sekarang, Mbak. Ya, makasih ya kakak yang sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kru yang memang sangat elegan sekali ya pertanyaannya. Ya, cukup menyepil. Ya. Ya, iya. Terima kasih juga Ini ajang balas pertanyaannya dendam ya. Kak Kru yang sudah menyiapkan pertanyaan sangat hebat. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kok akunya itu. Gak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ulang. Mungkin cukup sekian dari kami di Guyonso, cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Usti Dwi Jenti pamit undur diri. Dan saya Nurdiana pamit undur diri. Saya Putri Apriani undur diri. Dan untuk kalian semua tetap semangat, jaga kesehatan. Tunggu saja kembali lagi di Guyonso di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.